Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal, aku Raja, teman-teman. Dan pada video kali ini aku pengen lanjutin series Yuk Wisuda, dimana aku bakalan kasih tips-tips ataupun modul-modul ya guys ya, yang mana harapannya itu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan penelitian kalian guys, dan kalian bisa cepet-cepet wisuda. Nah oke, jadi pada video kali ini aku pengen bahas untuk bab di bagian hasil dan pembahasan ya guys ya, yaitu bab yang paling atas umumnya teman-teman, dimana babnya itu adalah identitas responden guys. Nah jadi biasanya dalam bab tersebut ada beberapa tabel guys yang tersedia untuk menunjukkan karakteristik responden yang menjadi dalam penelitian kita teman-teman, seperti umur, tingkat pendidikan dan lain sebagainya lah guys ya. Nah, di sini aku bakal kasih tunjuk kalian gimana tips membuatnya dan juga modul Excel-nya teman-teman yang bakal aku bagikan dan bakal aku jelasin juga di video kali ini untuk memudahkan kalian dalam perhitungan teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang nggak pengen ketinggalan series ini, kalian bisa langsung klik aja tombol subscribe-nya biar kalian nggak kelupaan channelnya, dan jangan lupa guys buat like sebanyak-banyaknya serta share juga ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya guys. Nah, jadi di sini ya guys ya, untuk universitas aku kebetulan pada bagian hasil dan pembahasan itu ada yang namanya bab identitas responden teman-teman, dimana isinya itu terkait dengan karakteristik responden. Nah, jadi misalkan seperti umur, lalu di sini ada tingkat pendidikan teman-teman, lalu juga ada jumlah tanggungan keluarga, ada pengalaman berusaha tani karena di sini konteksnya adalah usaha tani ya guys ya penelitiannya. Lalu di sini juga ada luas lahan atau kepemilikan lahan teman-teman. Nah, itu umumnya guys untuk karakteristik responden tersebut. Dan kalau kalian lihat dari tadi di sini ada tabel yang tersedia yang mana isinya tersebut adalah sederhana teman-teman, cuman jumlah responden dan juga persentasenya guys. Nah, jadi seperti contoh misalkan tingkat pendidikan di mana dengan total responden yang ada di sini 20 orang teman-teman. Tingkat pendidikan SD itu ada 11 orang dengan persentase 55% dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, jadi ini aku rasa perhitungan sederhana teman-teman. Tapi ada baiknya ketika kita menghitungnya di Excel, kita bisa menggunakan rumus-rumus agar memudahkan kita dalam mengolah datanya nantinya teman-teman. Nah, jadi kita bakal langsung ke Excel-nya aja. Di sini aku udah siapin teman-teman contohnya, dimana di sini terdiri dari 30 responden dan ada beberapa karakteristik data yang aku masukin teman-teman, seperti pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, tanggungan, pengalaman dan juga kepemilikan lahan ya guys ya. Nah, di sini untuk konteksnya itu penelitiannya adalah usaha tani guys. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan penelitian kalian apa aja indikator-indikator yang diperlukan dalam bab karakteristik responden teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama intinya kalian tinggal bikin aja bab seperti ini teman-teman. Tabel seperti ini yang terdiri dari nomor, lalu nama responden dan indikator-indikator karakteristik responden tersebut guys, seperti umur, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, lalu kalian tinggal masukin aja nomornya di sini, nomor urutnya teman-teman, untuk menunjukkan ada berapa banyak jumlah responden yang ada. Nah, lalu kalian tinggal masukkan nama dari respondennya tersebut, yang mana bisa kalian tulis manual atau kalian bisa bikin uh, sheet baru begitu teman-teman, yang berisikan nama responden begitu teman-teman. Jadi kalian bisa langsung linkkan saja pada bagian kolom-kolom yang tersedia guys. Nah, di sini aku tulis manual aja, yang mana ini nama-namanya contoh aja ya guys ya. Nah, lalu pada bagian ini, data yang ini itu kita dapatkan dari hasil wawancara ya guys ya, menggunakan kuesioner. Jadi kalian bisa isi secara manual. Untuk bagian ini memang harus kita isi secara manual guys. Seperti misalkan uh, untuk responden pertama Muhammad Fahmi, di sini dia pendidikan terakhirnya adalah SMP, umurnya adalah 47 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, tanggungannya ada 2 orang, lalu pengalaman berusaha taninya itu 13 tahun guys. Di sini contohnya dan kepemilikan lahannya itu 2 hektar. Nah, jadi ini kita isi secara manual guys. Lalu nanti kita bisa bikin tabel-tabel
yang mana ini tabelnya ini bakal kita masukkan dalam hasil dan pembahasan kita teman-teman. Nah jadi tabel yang aku bikin ini udah menggunakan rumus guys ya. Jadi nggak kita input secara manual, karena kalau misalkan secara manual aku rasa itu bakal memakan waktu ya guys ya, apalagi misalkan ada kesalahan dalam data yang kita input di bagian yang ini teman-teman. Nah jadi aku bakal bahas satu-satu aja setiap indikatornya guys. Nah oke, jadi yang pertama di sini ada indikator tingkat pendidikan guys. Jadi kalian bisa bikin tabel sederhana seperti ini yang berisikan nomor pendidikan, jumlah responden, dan juga persentasenya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal isikan aja pendidikannya, misalkan di sini ada SD, SMP, SMA hingga S1, teman-teman. Nah, lalu di bagian jumlah responden kalian bisa gunakan rumus count if ya, teman-teman. Nah, jadi aku bakal jelasin juga di sini rumusnya untuk penggunaannya, tapi kalau misalkan kalian pengen lebih detailnya, kalian bisa cek video aku sebelumnya, guys. Di situ aku ada jelasin secara detail penggunaan rumus count if. Nah, oke. Jadi di sini rumusnya itu adalah count if, lalu kalian tinggal seleksi atau kalian blok range dari pendidikan terakhir teman-teman, dari kolom pendidikan terakhir. Nah lalu di sini kita masukkan kriterianya guys, yaitu di sini sesuai dengan kolom yang kita input, yang mana kriterianya itu adalah SD. Nah jadi caranya itu kalian tinggal masukkan rumusnya, kita ulang ya teman-teman ya. Di sini kita hapus, kita delete. Nah, lalu kalian masukkan rumusnya sama dengan count if. Lalu kalian buka kurung. Nah, di sini ada pilihan range. Range ini aku bilang tadi adalah di sini kita pengen mengetahui tingkat pendidikan. Berarti kita tinggal blok pada kolom data pendidikan terakhir yang sudah kita bikin tadi, guys. Nah, yang ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk dikunci teman-teman untuk rumusnya, agar nantinya kita bisa tarik ke bawah biar dia nggak berubah guys. Cara mengunci rumus itu kalian bisa tekan F4, atau kalau misalkan di keyboard kalian, di laptop kalian itu terdapat fungsi di mana F4-nya itu perlu kita aktifkan dengan tombol Fn, berarti kalian kombinasikan aja Fn plus F4 guys. Nah di sini langsung aja kita kunci. Nah nanti ketika sudah berhasil, nanti bakal ada tanda dolar guys pada sel tersebut, pada kolom yang kita seleksi tersebut guys. Nah lalu kalian lanjutkan ke rumus berikutnya. Kalian lanjutkan koma atau titik koma guys, tergantung dengan Excel kalian mintanya apa. Di sini aku mintanya ya titik koma, jadi kita lanjutkan titik koma dan kita masukkan kriterianya guys. Nah jadi kita itu pengen menghitung ada berapa banyak sih pendidikan SD yang ada pada kolom yang kita seleksi ini teman-teman. Nah jadi kita tinggal masukkan di mana SD itu merupakan teks. Ingat kalau misalkan dia berupa teks, kita harus masukkan tanda kutip 2 ya guys ya. Nah jadi kalian masukkan tanda petik 2, lalu kalian masukkan kriterianya SD, lalu kalian tutup dengan petik 2 lagi. Kalau sudah, kalian tutup kurung. Nah jadi cara baca rumusnya adalah hitung ada berapa jumlahnya teman-teman, bukan sum ya guys ya, bukan penjumlahan, tapi ada berapa jumlah responden yang memiliki kriteria pendidikan adalah SD guys. Nah seperti itu cara membaca rumus yang aku bikin ini teman-teman. Nah kalau sudah, kalian tinggal klik aja enter. Nah nanti secara otomatis dia langsung menghitung ada berapa banyak tingkat pendidikan SD yang ada pada data yang sudah kita bikin teman-teman. Di sini datanya adalah 19 orang. Nah, jadi dengan begitu kalian bisa langsung tarik aja ke bawah untuk rumus berikutnya teman-teman, dan kalian edit. Di sini untuk rumus yang berikutnya itu kita perlu memasukkan kriterianya ada 2 guys, yaitu SMP atau SLTP teman-teman. Nah, SLTP itu SMP sederajat ya teman-teman ya, tapi dalam sini teksnya itu berbeda guys. Jadi kalian perlu gunakan rumus count if berganda lah begitu guys. Jadi kurang lebih sama aja intinya. Kalian tinggal masukkan aja count if. Di sini kita masukkan, kita ganti kriterianya menjadi SMP. Nah, lalu kalian bisa masukkan tanda rumus tambah. Lalu kalian ulangin dengan rumus count if lagi teman-teman. Nah, artinya kita menghitung ada berapa banyak jumlah SMP ditambah dengan ada berapa banyak jumlah SLTP teman-teman. Jadi kita tinggal
samakan aja rumusnya. Cuman kriterianya yang kita bedakan guys. Ingat jangan lupa kalian kunci teman-teman. Nah, di sini kita kunci terlebih dahulu, lalu kita masukkan kriterianya adalah SLTP. Nah, kalau sudah kalian tutup kurung. Nah, kalau sudah kalian tinggal enter aja dan kita bakal langsung dapat hasilnya guys. Nah, di sini karena SMA juga dia terdiri dari 2 kriteria, jadi kita bisa langsung tarik aja ke bawah untuk yang ini. Tinggal kita ganti aja guys untuk kriterianya jadi SMA dan SLTA. Nah, jadi dia langsung menghitung. Sedangkan untuk S1 kita bisa gunakan rumus count if yang satu doang guys. Jadi kita ganti aja SD itu menjadi S1. Kalau sudah kita klik OK dan seperti kalian lihat teman-teman di sini jumlahnya itu 30 ya guys ya, sesuai dengan jumlah responden yang kita punya yaitu 30. Jadi untuk bagian ini tinggal kalian gunakan rumus sum dalam buka kurung lalu kalian seleksi pada kolom yang ini lalu kalian tutup kurung dan kalian enter aja. Jadi kita bisa langsung dapat penjumlahannya. Nah, sedangkan untuk rumus persentase kita tinggal gunakan rumus persen teman-teman, dimana rumusnya itu adalah jumlah responden dibagi dengan total responden dikali dengan 100 teman-teman. Jadi jumlah responden berada di kolom yang ini, berada di sel yang ini teman-teman, kita bagi dengan 30 dimana total respondennya itu adalah 30, lalu kita kali dengan 100 guys. Jadi kita dapat hasil 63,3%. Nah, kalau sudah kalian tinggal tarik aja ke bawah untuk rumusnya dan kita bisa langsung mendapatkan persentase setiap kategori pendidikannya teman-teman. Di sini totalnya benar 100% guys. Nah, dengan begitu kalian bisa langsung masukkan tabel ini pada bagian pembahasan kalian teman-teman. Untuk bagian identitas responden kategorinya itu adalah tingkat pendidikan seperti ini guys. Tinggal kalian edit aja untuk tabelnya misalkan seperti ini. Contohnya kita copy. Nah, lalu kalian bisa edit manual di bagian ini ya guys ya. Seperti misalkan kita ubah layoutnya menjadi auto fit window. Lalu kalian bisa hilangin warnanya guys. Di sini kita ganti warnanya jadi no color. Nah, lalu kalian bisa ubah juga untuk fontnya misalkan dia Times New Roman. Lalu ukurannya misalkan 12. Nah, kalian bisa atur sendiri teman-teman. Dan misalkan dalam format penulisan skripsi kalian itu tabel itu harus seperti ini teman-teman bentuknya. Tinggal kalian hilangin aja bordernya teman-teman seperti ini. Kita bisa hilangin bordernya. Kita buang pada bagian garis pinggir kanan, tepi kiri, lalu garis tengah teman-teman yang ini. Nah, lalu di bagian atasnya juga bisa kita hilangin kiri kanannya. Nah, dan di bagian bawahnya juga kita hilangin kiri kanannya guys. Nah, dengan begitu kalian sudah berhasil untuk menginput tabel dari hasil pengolahan data kalian guys. Nah, jadi kalian bisa langsung tambahkan aja juga untuk deskripsinya guys, yang mana menjelaskan sedikit banyak tentang tabel yang kalian tampilkan guys. Itu bisa kalian bikin sesuai dengan keperluan kalian ya guys ya. Kalian pengen menjelaskan apa yang ada di tabel tersebut. Seperti itu guys. Umumnya yang bisa kita jelaskan adalah kita terangkan tingkat pendidikan yang memiliki persentase paling tinggi dan yang paling rendah teman-teman, seperti itu. Tapi kalian bisa improve lagi sesuai dengan keperluan kalian atau sesuai dengan permintaan dosen kalian teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan untuk rumus berikutnya. Di sini ada untuk kriteria umur ya guys ya. Di sini aku belum ganti untuk ininya. Nah, sedangkan untuk umur kita juga menggunakan rumus count if guys, dimana kita tentukan terlebih dahulu interval umurnya teman-teman, yang mana kita cara menentukannya itu kalian bisa cari nilai maksimal dan juga nilai minimal dari umur tersebut guys. Jadi kalian bisa langsung cari aja, kalian klik auto zoom di bagian ini tanda panahnya guys, lalu kalian bisa klik yang max. Nah, jadi kalian bisa tahu nilai tertingginya adalah 71 dan kita bisa tahu juga nilai terendahnya yaitu adalah 29. Nah, jadi rumusnya itu kalian bisa gunakan aja rumus 71 atau nilai tertinggi dikurang nilai terendah teman-teman.
Nah, lalu kalian pengen bagi menjadi berapa rentang kategori, guys. Di sini contohnya aku bagi menjadi 3 interval ya, guys ya. Nah, jadi 42 kita bagi 3. Nah, jadi dapat intervalnya itu adalah 14, guys, kurang lebihnya. Jadi kalian bisa tinggal tambahkan aja dari nilai terendahnya adalah 29 sampai 43. Jadi 29 atau 28, guys, tambah 14 itu 42. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan rentangnya, guys, seperti itu. Di sini aku udah bikin rentangnya seperti ini. Dan untuk rumusnya seperti yang kalian lihat di sini aku nggak menggunakan rumus manual ya, guys ya. Dimana aku juga menggunakan rumus count if. Jadi kita bisa langsung hitung seperti tadi, guys. Aku bakal jelasin sedikit aja. Count if, kita seleksi selnya, lalu kita beri kriterianya, guys. Dimana kriterianya di sini untuk kolom yang pertama adalah kurang dari sama dengan 43, teman-teman. Yang artinya dia akan menghitung ada berapa banyak sih nilai yang kurang dari sama dengan 43. Artinya 43 juga termasuk ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian langsung enter aja. Dengan begitu dia akan langsung menghitung ada berapa jumlahnya. Lalu untuk yang ini. Nah, di sini kalian bisa gunakan rumus count if dengan S ya, guys ya. Karena di sini kalau yang ini kita cuman perlu satu kriteria doang, teman-teman, karena ini adalah rentang umur paling rendah, guys. Jadi kalian tinggal ambil aja nilai sebelah kanannya. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita perlu membatasi rentangnya, guys, dimana kita nggak boleh menghitung jumlah responden yang kalau kita masukkan di bawah 58, artinya kriteria yang ini juga ngikut, guys. Nah, makanya kita batasi sampai 44. Oleh karena itu kita perlu 2 kriteria. Kalau misalkan kita memiliki lebih dari 1 kriteria, kalian bisa gunakan rumus count if dengan S ya, guys ya. Nah, jadi penjelasannya kurang lebih sama aja, tinggal kalian masukkan range-nya, lalu kalian masukkan kriterianya, guys. Nah, di sini kriterianya lebih dari sama dengan 44 pada rentang sebelah kirinya, teman-teman. Nah, lalu kalian masukkan lagi range-nya yang sama, dan kalian masukkan kriterianya kurang dari sama dengan 58. Nah, dengan begitu dia akan langsung menghitung. Begitu juga dengan rentang umur berikutnya. Di sini juga terdiri dari 2 kriteria. Jadi kita pakai rumus count ifs. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kalau kalian lihat jumlahnya benar 30, guys ya. Dan persentasenya juga udah kita dapatkan dengan rumus yang sama seperti tadi, guys. Tinggal kalian bagi jumlah responden dengan 30, lalu kalian kali 100. Nah, lalu untuk yang lainnya itu kurang lebih sama, guys. Untuk jenis kelamin aku juga gunakan rumus count if, kriterianya L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, teman-teman. Sedangkan untuk jumlah tanggungan juga sama. Di sini aku menggunakan kriteria 1 orang. Nah, di sini kalau kalian lihat karena ini berupa angka, guys, jadi kita nggak perlu masukkan tanda petik 2, guys ya, untuk kriterianya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan angka 1 begitu, guys. Di sini angka 2. Nah, lalu untuk lama pengalaman ini kita bisa gunakan rumus count if yang 1 doang, guys, dan juga count if dengan S, teman-teman. Untuk kriteria yang berikutnya dimana kita memerlukan 2 syarat misalkan, guys. Tapi di sini kita gunakan aja rumus count if biasa, dimana tinggal kita masukkan aja interval di sebelah kirinya, teman-teman, dimana kita sudah mendapatkan hasil rentang tersebut. Nah, lalu untuk pengalaman di sini kita gunakan rumus count if yang tadi juga, teman-teman. Seperti itu ya, guys ya, caranya untuk membuat perhitungan pada data identitas responden, guys, dimana kalian bisa gunakan rumus count if ataupun count ifs dengan S, teman-teman. Nah, seperti itu, guys, mungkin yang bisa aku kasih tahu untuk menyelesaikan bab perhitungan identitas responden pada penelitian kita ya, guys ya, dimana kalian bisa gunakan aja modul yang aku sudah bikin ini. Kalian tinggal tambahkan aja sesuai dengan data penelitian kalian, guys. Nah, mungkin seperti itu aja, guys, untuk tutorial kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat, semoga mudah dipahami, teman-teman. Semoga buat kalian yang lagi penelitian bisa dimudahkan, dilancarkan juga, guys. Kalau misalkan kalian masih ada bingung atau ada pertanyaan, atau ada kritik dan saran, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar, teman-teman. Nanti aku bakal
bantu balas di sana, atau nanti aku bakal bantu bikinin video terpisahnya guys, seperti itu teman-teman. Segitu aja guys. Semoga kalian suka dengan series ini. Support terus guys dengan cara like videonya, klik tombol subscribe-nya, dan juga share ke teman-teman kalian agar series ini semakin berlanjut lagi dan berkembang lagi guys untuk kedepannya. Segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.